marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mengambil berkah pada acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama acara kita, yaitu penyuluh agama ngajak cerita yang biasanya disingkat PANCE, yang mana acara ini dipandu langsung oleh saudara kami Ibu Suryani SPDI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Prabu Muli Timur. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Fani yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membimbing acara ini. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki dan kesempatan-kesempatan baik untuk meningkatkan diri dan berproduktivitas. Hari ini kita akan membahas tema yang tidak kalah penting, yaitu yang sering disalahpahami tentang dampaknya pernikahan usia dini dalam perspektif agama Islam. Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia akibat dorongan faktor ekonomi, budaya, dan rendahnya edukasi. Masalah utama yang muncul karena ketidaksiapan mental, fisik, dan finansial pasangan remaja. Hal ini memicu dampak sistemik yang serius, mulai dari tingginya resiko kesehatan ibu dan bayi, terputusnya akses pendidikan, hingga peningkatan angka kemiskinan baru. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak multidimensi pernikahan dini sangat mendesak dilakukan demi menjaga kualitas generasi masa depan. Pada kesempatan hari ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ustazah Siti Aisyah, yang dimana sudah hadir di hadapan kita semuanya. Bagaimana Ibu Siti Aisyah? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya akan saya bacakan dulu daftar riwayat hidup Ibu Siti Aisyah. Tanggal lahir Mojokerto 28 Oktober 1971, bertepatan dengan Sumpah Pemuda, Bu ya. Sumpah Pemuda. Dengan alamat Jalan Pak Jo nomor 30 RT 3 RW 3, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabu Muli Timur. Jabatan beliau yaitu ahli pertama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Prabu Muli, yang saat ini bekerja di KUA Kecamatan Prabu Muli Timur. Riwayat pendidikan: SD Negeri 1 Talangjaya, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. SMP Negeri 1 Talangjaya, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dan SMA-nya ini di PKPM apa Ibu? PKPM Kartini ini apa ini Bu? Semacam kejar paket, karena dulu sering pindah-pindah tempat, jadi ijazah itu nggak ketemu, dicari. Nah, jadi ngambil solusinya kita ngambil kejar paket. Oh gitu. Jadi SMA PKPM Kartini Prabu Muli, dan dilanjutkan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mengambil jurusan apa dulu Bu? Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Jurusannya tafsir hadis. Terima kasih. Kita sudah membacakan daftar riwayat hidup. Jadi untuk teman-teman
untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Ustazah Siti Aisyah bisa langsung datang di rumah beliau di Jalan Pak Jo nomor 30 RT 3 RW 3 Kelurahan Kutul Barat. Atau kalau misalkan mau lebih dekat dengan di KUA juga boleh datang ke kantor KUA Kecamatan Prabu Mulih Timur. Baiklah, untuk itu akan kita lanjutkan Bu Aisyah ya. Sesi yang pertama yaitu memaparkan sedikit materi Bu ya, sekitar 10 menit, dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2, yaitu pertama tanya jawab pada moderator bersama moderator, dan dilanjutkan sesi tanya jawab oleh peserta. Baiklah, Ibu Siti Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya bagi kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Salah satunya nikmat sehat, nikmat sempat, dan tetap nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kami mendapatkan tema yang sedang lagi viral atau marak-maraknya, yaitu para remaja melakukan pernikahan belum pada usianya atau bisa disebut dengan pernikahan dini. Salah satu fase dalam kehidupan yang lazimnya dijalani seorang adalah menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Karena di dalam Islam, pernikahan itu sudah diatur sedemikian rupa untuk membuat maslahah bagi keduanya, bagi kedua belah keluarga besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia ada dasar hukum pernikahan pada usia dini, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia minimal untuk perkawinan di Indonesia pada usia 16 tahun. Itu untuk perempuan dan untuk laki-laki, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Direvisi tahun 2019, berubahlah menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Untuk apa diberikannya undang-undang seperti itu? Untuk membuatkan menciptakan keluarga yang maslahah. Karena apa? Di bawah usia, bagi perempuan usianya belum nyampe usia yang ditentukan oleh pemerintah. Satu, itu untuk kesehatannya. Alat produksinya belum begitu siap untuk melakukan reproduksi untuk menghasilkan sebuah keturunan. Dikhawatirkannya apabila pernikahan dilaksanakan pada usia di bawah yang undang-undang diberikannya oleh pemerintah kita Indonesia, itu untuk masalah sebuah perkawinan itu sendiri. Pertama, bukan cukup akil balik saja bagi laki-laki maupun perempuan, tapi sudah termasuk harus memasuki fase kesiapan mental, spiritual, baik itu tentang kesiapannya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, berkeluarga. Karena pernikahan itu ibadah yang paling lama, Bapak Ibu. Ibadah sholat paling 5 menit, 10 menit selesai. Puasa pun seperti itu.
Tapi yang dimaksud dengan ibadah yang dinamakan dengan nikah itu masanya lama. Ya, bisa disebut pernikahan itu adalah untuk seumur hidup. Apabila belum cakap untuk melaksanakan pernikahan, karena kalau menikah anak-anak di bawah usia itu hanya karena cinta. Sebab pernikahan itu tidak hanya untuk cinta saja. Setelah pernikahan itu banyaklah ujian, banyak godaan. Nah, itu anak-anak umur di bawah umur yang ditentukan pemerintah itu belum stabil emosionalnya, belum stabil. Jadi masih menikah ego masing-masing. Dikhawatirkannya mereka setelah mengarungi kehidupan berkeluarga atau rumah tangga nantinya akan mendapatkan anak. Setelah punya anak 1, 2 dan selanjutnya itu timbul masalah demi masalah dan mereka belum sanggup untuk menyikapi masalah itu dengan baik dan benar. Maka itu pemerintah lebih sayang kepada rakyatnya, warganya, membuatlah undang-undang perkawinan itu. Dibuatkan undang-undang perkawinan yaitu nomor 1 tahun 1974, yaitu pasal 1, usia pernikahan waktu itu 16 tahun. Direvisi lagi tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk pernikahan paling minimal. Nah, itu untuk meminimalisir apa? Kejadian atau yang tidak kita inginkan baik keluarga maupun pasangan suami istri tersebut. Untuk melindunginya, dikhawatirkannya nanti emosinya masih tinggi, belum stabil, mungkin ada nanti KDRT, ada penelantaran anak dan istri. Siapa yang menjadi korban? Yang jadi korban adalah istri dan anak-anaknya. Apabila si suami tadi yang masih di bawah umur belum siap mentalnya, belum siap untuk melaksanakan menjadi pengayom rumah tangga atau keluarganya nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pemaparannya singkat saja. Mudah-mudahan bisa dipahami kita semua mengapalah pemerintah ini menurunkan undang-undang perkawinan yang dibatasi usia pernikahannya paling muda adalah 19 tahun, yaitu untuk kemaslahatan keluarga tersebut, keluarga yang baru dibina. Karena berkeluarga itu seperti mengarungi lautan, seperti kita perahu mengarungi lautan. Di lautan itu tidak selamanya lautan itu tenang, ada badai di situ, ada gelombang di situ. Nah, itulah perlunya persiapan mental psikisnya bagi kedua pasangan pengantin, yaitu supaya bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang di luar keinginan kita sebagai keluarga maupun sebagai keluarga kecil, rumah tangga kecil yang baru menikah itu. Mungkin itu Bu Suryani ya yang bisa disampaikan sedikit. Nanti kita sambung dengan mungkin ada yang menanyakan, tanya jawab, kita boleh dibuka. Ya, terima kasih kepada Ustazah Siti Aisyah yang sudah memaparkan materinya tadi tentang pernikahan, dampak dari pernikahan usia dini. Mari kita lanjutkan sesi tanya jawab, yaitu ini Bu, kan banyak anak muda nih hari ini yang berpikir bahwa pernikahan itu jalan cepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana menurut Ibu nih Islam memandang pernikahan yang sebenarnya? Baik, terima kasih Bu Suryani. Pernikahan pada dasarnya pernikahan di dalam Islam adalah ibadah, dan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung Bu Suryani, itu nikah. Tetapi juga nikah itu mengembangkan amanah yang sangat berat luar biasa. Karena menikah itu tidak untuk berdua saja, nantinya bisa tambah ada anak. Dan menikah itu, menikahkan itu bukan dua orang calon pengantin, tapi menikahkan dua keluarga besar, menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Itulah yang dimaksud dengan nikah.
kalau di dalam Islam. Dan nikah di dalam Islam juga ada batasan usia juga itu. Apabila cuman mengandalkan akil balik tapi belum mampu secara finansial, belum mampu secara psikisnya, pun lebih baik ditunda untuk menikahnya, ditunda untuk supaya bisa mempertanggungjawabkan, ini loh pernikahan aku, inilah hasil pernikahan aku dengan istriku atau dengan suamiku, aku tidak akan membebani kedua orang tua kami. Nah, jadi beban pernikahan adalah yang menikah itu sendiri. Makanya itu diatur di dalam undang-undang juga, Bu Suryani. Untuk apa? Untuk mematangkan pemikiran calon pengantin tersebut. Ya. Baiklah. Jadi gini Bu, bagaimana kalau di dalam Islam itu Bu memandang pernikahan usia dini itu Bu? Untuk Islam ya. Baik, Ibu Suryani, kita sama-sama kita bahas. Islam memandang pernikahan secara dini itu sebagaimana di dalam surat An-Nisa, potongan ayatnya ya, yaitu hingga mereka cukup umur untuk menikah dan kamu melihat pada kecakapan atau rushd, kecakapan. Jadi cakap itu bukan berarti cakap aku udah cinta, aku nak nikah, bukan seperti itu aja. Jadi nikah itu ada indikatornya. Nah, banyak di situ indikatornya menikah. Menikah yaitu satu, untuk itu memang bisa jadi hukum wajib ya menikah, karena untuk tidak sudah ada macam-macam hukumnya menikah itu Bu. Bisa dikatakan wajib kalau memang sudah ada unsur mudaratnya di situ. Jadi lebih baik menikah. Tapi apabila masih bisa kita kendalikan, lebih baik kita tunda usia menikah itu yang menurut syariat Islam, yaitu sudah ngerti akalnya, sudah ngerti bertanggung jawab, sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan itu sendiri. Itu. Lanjut ya. Sering muncul nih Bu anggapan menikah dini itu tuh lebih baik daripada zina. Itu bagaimana Bu menurut kamu? Atau meluruskannya bagaimana itu? Dan ini ya. Iya, karena kan banyak sih sekarang yang yang mungkin udah kejadian atau bagaimana itu. Nah, terus mereka pilih zina nih daripada menikah untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya begitu Bu. Pilih zina. Iya, Bagaimana? maksudnya tuh gini. Jadi kan anak-anak muda sekarang kan banyak yang terlalu ekstrim ya dalam berteman gitu ya. Kata cinta jadi, itu. Jadi ada sebagian lah ya yang mungkin mereka tuh lebih memilih zina daripada untuk menikah, karena itu tadi mungkin faktor ekonomi dan faktor ya pokoknya intinya faktor ekonomi tadi Bu, salah satunya Bu. Nah, ini gimana meluruskannya Bu? Maksudnya pernikahan yang dari anak-anak sekarang ini ya. Ya. Bisa jadi karena itu tren melakukan pernikahan dini. Karena ada kawannya nikah kecil, aku juga nikah. Bisa jadi tren. Yang kedua, bisa jadi karena ekonomi. Orang tua sudah tidak mampu, karena sudah punya anak yang sudah agak besar, untuk mengurangi beban ekonomi keluarganya, dinikahkanlah anaknya itu. Jadi laki-laki jadi korban adalah anak. Anak menikah dengan anak, nanti melahirkan anak pula. Anak-anak melahirkan anak-anak. Dan ada lagi mungkin masalah pendidikan, kurangnya edukasi, kurangnya pemahaman kepada masyarakat bahwa menikah dini itu masih di dalam masyarakat kita, notabene Ibu ya, di dusun di mana itu terjadi, kalau tidak nikah umur 17 tahun, aku nanti anakku dijadikan gadis tua. Tidak laku-laku. Nah, itu persepsi itu salah sebenarnya. Salah. Karena apa? Menikahkan anak itu bukan karena umur saja, tapi kematangan secara
psikisnya, emosionalnya kan harus kita olah dulu. Emosionalnya itu sudah stabil belum? Kalau masih labil, masih nak emosi, nak kendak aku dewek, nak apa? Ya itulah, apa emosi, apa egonya masih tinggi, masih mementingkan aku, ya itu yang belum belum matang itu untuk menikah sebenarnya. Itu di dalam Islam pun juga dinyatakan di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu. Nah, mampunya dulu, bukan karena mau. Mampu dengan mau itu beda ya. Iya, Aku mau menikah, tapi belum tentu mampu. Iya, Nah, kalau akulah mampu untuk menikah, boleh dinikahkan. Mampu dalam hal apa dulu? Tapi kalau hanya mampu secara emosional karena cinta tadi, masih belum bisa. Karena mampu itu ada indikasinya, indikatornya, isinya mampu secara psikis, sudah bisa mengolah emosionalnya, tidak mudah marah, tidak mudah merajuk. Terus lagi mampu secara pendidikannya, kan harus pendidikan, ada ilmu. Menikah pun harus ada ilmu, karena kalau sudah menikah ada ilmu, diniatkan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena an-nikahu ala sunnati, nikah itu ada sunnatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus mampu apa lagi? Secara ekonomi. Jangan sampai setelah menikah ya masih nak ngerecoki orang tua, nggak mau kerja suaminya, masih ogah-ogahan, masih hobi main HP, masih hobi main, masih cikak sini, cikik situ, masih hobi ngobrol-ngobrol ke sana. Pas sampai di rumah, apa yang terjadi? Istri masih hobi bermain sama teman-temannya, suaminya seperti itu. Ketika pulang ke rumah, rumah seperti kapal pecah, perang terjadilah di situ, perang yang tidak kita inginkan semuanya. Itu ya. Nah, setelah banyak tadi Bu, kita belum membahas tentang dampaknya ini Bu. Dampak dalam agama itu bagaimana Bu? Yang sering tidak kita sadari. Dampak dari pernikahan usia dini tadi yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari dampaknya itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bisa berdampak, bisa suami mengacuhkan istrinya, jadi secara tidak langsung mentelantarkan istri, mentelantarkan anak. Itu dampak yang sudah jelas, tapi tidak merasa biasanya laki-laki mentelantarkan itu karena masih serumah. Padahal tidak terasa istri terlantar, anak terlantar karena suaminya masih hobi mengikuti teman-temannya, masih apalah, ada geng-gengnya, belum hilang yang seperti itu, karena masih usianya masih dibilang masih usia main-main itu tuh. Masih usia main. Sedangkan menikah itu bukan untuk main-main. Menikah itu ibadah dan tanggung jawab dunia dan akhirat. Nah, disinilah Bu ya, peran penyuluh agama itu sangat penting ya Bu ya, untuk memberikan edukasi kepada para remaja yang saat ini melakukan pernikahan yang terlalu muda, bisa dibilang Bu ya. Nah, di sini perannya apa aja nih Bu? Peran penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan dini. Peran kita sebagai seorang penyuluh itu kan suluh itu memberikan penerangan pada masyarakat. Jadi kita harus cepat tanggap apa yang terjadi di masyarakat kita. Dikasihkan edukasi. Oh, kalau nikah usia segini, masih umur seperti ini, dampaknya seperti ini. Kalau usia nikahnya sudah matang, oh ini hasilnya. Jadi dampaknya yang paling utama yaitu seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu terjadi di situ dosa besar mentelantarkan istri dan anaknya. Anak dan istrinya tidak terurus dengan baik itu secara finansialnya, mungkin masalah makan untuk kehidupannya sehari-hari, karena bisa disebut belum niat, belum ada
secara finansial itu belum siap. Nah, kesiapan itulah yang harus kita sampaikan. Jadi menikah itu niatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya apa sih indikator dari ibadah itu? Satu, kita minta ridho dari orang tua. Kebanyakan nikah dini itu memaksa orang tua secara langsung. Itu kejujuran pada anak itu perlu ditanamkan. Dan mari kita tanamkan pada anak-anak bahwa kita boleh bersahabat, boleh berteman, tapi ada batas-batasnya. Bagaimana batas-batas berteman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya? Ya itulah harus kita kasihkan edukasi pada anak-anak kita. Mudah-mudahan kalau dengan iman, makanya jaga sholat. Nah, jaga sholat untuk anak-anak kita itu kita perhatikan. Dan mohon dilihat ibu-ibu ya, sama bapak, HP anak-anak itu jangan percaya nian anak kita lama di kamar ndak keluar anak kita bagus. Belum tentu, karena dia masih megang gadget. Ya kita tidak tahu di situ dia belajar yang belum waktunya dia lihat, dialah melihatnya. Belum waktunya, belum umurnya dia nyaksikan, mendengarlah didengarnya. Maka dari itu para orang tua, mari kita jaga anak-anak kita berikan filter pada anak-anak kita, bagaimana sih berteman secara agama Islam, secara menurut syariat agama kita, agama Islam. Yaitu syariatnya apa? Janganlah dua-duaan di tempat yang sepi. Jangan dua-duaan di tempat sepi. Jangan ngajak ketemuan, janjian, sudah chattingan, janjian, ngajak ke tempat yang jauh cuman berdua. Nah, itu yang mengakibatkan itu nanti terjadinya ada kalau sudah dua orang pasti ada yang ketiga datang. Nah, siapa yang ketiga itu? Itulah yang mengompor-ngompori. Tidak apa-apa kalau cuma pegang tangan. Tidak apa-apa kalau cuma ini. Ujung-ujungnya laki-laki kalau sudah diperbolehkan pegang tangan, pasti yang lain-lain juga lanjut. Nah, itulah. Jadi harus kita yang wabil khusus ibu-ibu yang punya anak-anak yang mungkin baru mulai nanjak remaja, itu kan masih nyari identitas diri itu anak-anak itu. Satu, nyari identitas diri. Yang kedua, ingin tahu. Kalau sudah tahu, ingin mencoba. Nah, itu yang bahaya. Malah dicoba-coba yang seperti itu. Apa yang terjadi? Itulah terjadinya pernikahan dini tadi. Lah secara tidak langsung, kalau nikah di bawah umur dengan keadaan yang sudah terpaksa kecelakaan tadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak kita, jangan sampai terjadi anak-anak kita masuk ke dalam ranah itu. Nah, satu, yang kedua, narkoba juga itu bisa menjadi investor terdekat untuk terjadinya anak-anak nikah dini dan terjerumus dalam seks bebas. Kalau sudah terjadi seks bebas, pasti terjadilah pernikahan dini. Nah, karena orang tuanya malu, dinikahkan. Menutupi malu dengan dosa. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah ya, dari semua pertanyaan tadi. Gimana nih Bu, untuk memberikan kesan dan kesannya untuk para remaja agar menghindari pernikahan dini? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan pesan untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini yang masih di bawah usia pernikahan minimal, yaitu 19 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki, yaitu apa? Menunda yang dinamakan untuk melakukan pernikahan. Tunda dulu pernikahan bukan berarti batal nikah, tapi ditunda dulu sampai batas usia yang ditentukan. Supaya apa? Supaya siap mental, baik itu secara spiritual maupun mental secara manusiawi, yaitu secara apa ya,
Bagaimana sih pernikahan itu supaya bisa langgeng? Bagaimana pernikahan itu bisa dinilai ibadah oleh Allah? Bagaimana pernikahan itu yang membawa maslahah untuk semua kedua pasangan suami istri dan kedua belah keluarga besarnya. Nah, jadi lebih baik menunda menikah karena bukan siap bermaksiat ya. Menunda menikah bukan karena belum siap berbuat maksiat ya, tapi menunda pernikahan justru membentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menzalimi sesama pasangan kita dan anak-anak kita kelak nanti. Mungkin itu. Jadi dilanjutkan sesi pertanyaan yang kedua, yaitu sesi pertanyaan bersama dengan kawan-kawan semua virtual, mungkin ada di Facebook ataupun di TikTok. Baik. Mungkin sampai di sini Ibu Suryania pertemuan kita. Nah, ini Bu, ada yang mau nanya Bu. Oke. Masalah apa tuh? Kita bacakan dulu. Dari Baik. gimana Bu kalau sudah terlanjur nikah muda Bu? Nah, kalau sudah terlanjur menikah muda, mohon Bapak Ibunya sebagai orang tua untuk selalu mendampinginya, bukan berarti masuk ke dalam rumah tangga anak. Kalau masuk ke dalam mencampuri urusan rumah tangga anak, itulah tidak boleh lagi. Kita sebagai orang tua tetap mengawasinya dari jauh. Nah, kalau kelihatannya sudah mulai oleng-oleng Bu ya rumah tangga anak kita boleh negurnya, bukan dibiarkan. Nah, negur itu, memberi nasihat itu bukan mencampuri urusan keluarga anak, tapi kedua-duanya dipanggil. Jangan membenarkan anak kita dewek. Nah, itulah yang tidak sehat itu. Kebanyakan yang terjadi di kita, di masyarakat kita itu, anaknya tulah yang benar Bu. Anak uang tidak kata benernya. Nah, mudah-mudahan tidak di kita semua. Dan cara menyikapinya sudah terlanjur nikah muda, kalau bisa ditunda untuk mempunyai momongan. Kenapa? Perempuannya belum siap secara mental, belum siap secara mental. Menjadi seorang ibu itu belum siap. Dan terjadi pernikahan muda itu ya mohon dijaga kalau sudah terjadi, karena banyak kejadian nikah muda itu ujung-ujungnya di pengadilan agama. Apa di pengadilan agama? Nggak bisa, aku tidak tahan lagi Bu, aku tidak tahan lagi ya dengan si Anu. Padahal pilihan sendiri. Mumpung belum terjadi, makanya kasih edukasi untuk anak-anak kita yang sudah mulai pacaran, boleh pacaran, tapi pacaran adalah secara agama Islam syariat, yaitu tidak ada. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu salah nggak Bu kalau misalkan kita itu nikah muda atau nikah dini? Pada dasarnya kalau niat ibadah tidak salah, cuman kelirunya karena nikah dini itu nanti belum siap mental. Calon pasangan suami istri itu belum siap mental, belum bisa nanti nikah itu kan sama dengan kita di lautan mengarungi samudera yang sangat luas itu. Di situ ada ombak, ada badai. Mungkin belum siap yang kesananya. Kerikil-kerikil kecil-kecil itu belum siap. Jadi ya lebih baik tunda dulu menikah. Ya, tunda dulu. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, ya apa boleh buat. Tinggal kita kasih pemahaman pada anak-anak kita yang sudah terlanjur menikah secara usia muda, selalu dibimbing, dipantau terus, diberikan edukasi. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi nih Bu. Jadi apakah lebih baik pacaran daripada nikah muda Bu? Karena zina lebih mudah daripada nikah. Itu pemikiran
anak-anak Gen Z sekarang ya, Iya, itu Bu. kurangnya ilmu agama. Kalau anak-anak kita dibekali ilmu agama yang bagus, yang baik, tidak akan terjadi dia memilih antara nikah muda dengan lebih baik zina. Semuanya tidak ada baiknya. Semuanya ada mudaratnya. Nikah dini mudaratnya banyak daripada maslahah. Apalagi zina. Zina itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Zina itu. Jadi nggak bukan pilihan itu. Antara nikah dini dengan berbuat zina itu bukan pilihan yang terbaik. Tidak bisa dipilih itu. Ya, jadi dua-duanya lebih baik kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Banyak-banyaklah beraktivitas yang positif. Nah, jadi kalau mikirnya ke situ terus, ya ke situ anak-anak kita. Ya, jadi diberikanlah edukasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Ada lagi? Ada. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Katanya lebih baik nikah dini untuk menghindari zina, Bu. Bagaimana menurutnya, Bu? Menurut agama Islam? Menikah dini lebih baik daripada zina. Iya. Baik. Seperti yang disabdakan Rasulullah tadi, menikah itu bukan apa ya? Bukan karena tujuan menikah itu adalah ibadah, satu. Yang kedua, apa tadi yang disampaikan? Nikah dini lebih baik daripada Iya. zina. Untuk menghindari Untuk menghindari zina. zina. Iya. Barangkali nikah dini untuk menghindari zina itu bukan nikah dininya. Supaya terhindar dari zina, makanya lah membuat kegiatan yang positif. Banyak kegiatan positif anak-anak itu, mungkin olahraga, bisa. Mungkin mengadakan forum-forum anak-anak remaja Irmas. Nah, itu bergabung di situ, berdiskusi panel secara yang agama, supaya menggugah kita berpikir positif saja, tidak memikirkan yang untuk tujuan tadi cuma zina-zinanya saja. Ya, jadi itu kalau kita sudah mempunyai pemikiran yang luas, tidak akan terjerumus kepada zina. Jadi tidak ada baiknya menikah dini untuk menghindari zina. Itu bukan pilihan sebenarnya. Bukan pilihan. Karena tidak baik kita menikah dini, tidak baik untuk kita, untuk anak yang menikah tadi. Masih usia dini, belum mampu, segala kecakapan itu belum mampu. Masih taunya yaitu emosi cintanya tadi, mengutamakan atas dasar cinta kalau masih anak-anak usia dini itu. Dan takutnya terjebak zina. Ya, hindari zina. Bagaimana caranya? Buat kegiatan yang positif. Nah, itulah untuk menghindarinya. Jadi tidak ada solusi, itu tuh bukan pilihan kalau nikah dini supaya tidak zina. Mungkin seperti itu, Safiani? Ya. Terima kasih dari banyaknya sesi pertanyaan tadi. Semoga bisa membantu atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para peserta tadi ya. Maka dari itu berakhir pula sesi dari sosialisasi kita pada hari ini, Bu Esa ya. Memang sangat apa itu? Sangat terjadi di masyarakat kita Ya. Untuk jika kurang jelas, ada yang bertanya tadi, bisa langsung datang ke kantor KUA Prabu Mulih Timur, sharing-sharing ataupun menanyakan yang belum sempat bertanya di sesi pertanyaan virtual tadi ya. Untuk itu saya tutup sosialisasi hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kami ini.
sama nih, bagus. Sip. Oke. Langsung minta foto. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Siti Aisyah beserta moderator kita Ibu Suryani. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Kepala Kantor KUA Kecamatan Prabumuli, yaitu Bapak Marsudi Sarjana Agama. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Siti Aisyah. Beliau adalah penyuluh agama di Kecamatan Prabumuli Timur yang telah berkenan mengisi acara Pance ya. Pance berarti penyuluh, pemuluh, ngajak cerita. Dalam materi yang telah sampai tadi dengan materi pernikahan ini, perlu kami tekankan kembali pada kita semua, terkhusus kepada orang tua yang mempunyai anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, bahwa yang namanya pernikahan dini itu telah diatur oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkhusus pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia pernikahan itu yang dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah usia laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Ini apa gunanya? Untuk mencegah pernikahan di usia dini. Karena pernikahan di usia dini ini sangat berdampak sekali, terkhusus bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan yang usianya kurang dari 16 tahun itu akan menyebabkan risiko baik dari segi mental, kesehatan maupun segi anak yang dilahirkan. Apalagi sekarang pemerintah dengan gencar-gencarnya untuk mencegah yang namanya anak itu stunting. Ini mengapa anak stunting itu? Itu karena diakibatkan pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang mempunyai anak laki-laki maupun perempuan harus dapat mengawasi anak-anaknya, jangan sampai pernikahan ini terjadi pada anak-anak kita di pernikahan usia dini. Untuk itu kami tekankan sekali lagi bahwa bahaya daripada pernikahan di usia dini yang pertama itu kematian ibu dan bayi. Mengapa? Pernikahan ini dapat meningkatkan risiko kematian, baik kematian ibu dan kematian bayi saat melahirkan. Yang kedua, masalah kesehatan reproduksi. Pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi, kanker, dan lain-lain. Yang tiga, masalah pendidikan. Pendidikan khususnya pendidikan anak. Pernikahan dini ini dapat mengganggu pendidikan anak, terutama anak perempuan, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas taraf hidup yang baik. Yang keempat itu kemiskinan. Pernikahan dini dapat menyebabkan kemiskinan karena anak perempuan tidak dapat bekerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dan yang tak kalah pentingnya, yang kelima, akan menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga.
Karena pernikahan dini dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga karena anak perempuan tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya. Dan yang selanjutnya, yang keenam, secara psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan. Dan yang ketujuh, masalah sosial. Pernikahan dini dapat menyebabkan isolasi sosial karena anak perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan rekan-rekan sekalian, memang di dalam Islam pernikahan dini ini tidak dilarang, tetapi dianjurkan untuk menikah ketika anak itu memang benar-benar siap secara fisik, secara mental, dan secara ekonomi, sehingga di dalam pernikahan tersebut mereka akan melahirkan anak-anak yang kuat, baik yang mental, kuat secara ekonomi, tentunya kuat dalam agamanya. Itu yang dapat kami tekankan kepada kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah SO selaku Penyuluh Agama Kecamatan Prabu Muli Timur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari narasumber tadi dapat manfaat bagi kita, terkhusus Gua Prabu Timur dan umumnya kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor KUA Kecamatan Prabu Muli Timur. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, itulah tadi acara kita Pance, Penyuluh Agama Ngajak Cerita, yang hari ini pembahasannya tentang bahaya pernikahan dini. Telah banyak penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku pembawa acara dan kru yang bertugas di balik layar mengucapkan terima kasih. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.